bahwa ilmu nasab itu, menetapkan sebuah nasab itu amrun la madkhala lirru'yati fihi, sesuatu yang tidak membuka sedikit pun ruang untuk berpendapat di dalamnya. Ya, artinya pendapat-pendapat, apalagi pendapat-pendapat yang didasarkan dengan asumsi yang nggak jelas, itu nggak bisa dibilang sebagai bukti. Karena apa? Karena perkara nasab ini harus sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi, gitu loh. Bukan berdasarkan asumsi atau pendapat orang-orang yang mengaku-ngaku. Nah, begitu. Jadi ketika Ahmad bin Isa diklaim punya anak bernama Ubaidillah, maka kita harus membuktikan Ahmad bin Isa itu benar-benar punya anak yang bernama Ubaidillah. Jangan sampai pembuktiannya itu adalah pembuktian dari catatan-catatan yang hadisah atau yang modern, gitu loh. Nah, karena apa? Karena Ahmad bin Isa yang notabene hidup di abad ketiga sampai keempat Hijriah ya harusnya catatan-catatan dari anak-anak dari Ahmad bin Isa ini memang sudah ada di abad keempat atau abad kelima, gitu. Itu dicatat dalam kitab Mudakhilatut Thalibiyah sendiri. Nah, tercatat anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Hussein, dan Ali. Tidak sampai berabad-abad kemudian baru ada orang yang memunculkan nama Ubaidillah ini. Ya simpelnya sih begini saja. Saya punya datuk namanya misalnya Pak Jero. Nah, Pak Jero ini dalam catatan kartu keluarganya punya anak 3. Namanya misalnya Avanza, anak yang pertama. Anak yang kedua misalnya Mazda misalnya. Terus anaknya yang ketiga Lamborghini misalnya. Nah, 100 tahun atau 200 tahun kemudian tiba-tiba si Ferrari ini ngaku-ngaku sebagai si Ferrari ini punya leluhur yang namanya Harley Davidson. Harley Davidson ini diklaim sebagai anak dari Pajero. Padahal dalam catatan silsilahnya Pajero itu cuma punya 3 anak, Avanza, Mazda, sama Lamborghini. Nggak ada catatan tentang Harley Davidson. Nah, maka si Ferrari ini harus mendatangkan bukti berupa catatan-catatan yang bisa dipercaya dan kredibel dan bisa dibuktikan dengan jelas, dengan intinya dengan benar gitulah, bahwa si Pajero ini ya atau Harley Davidson ini benar anak dari Pajero, gitu loh. Nah, begitu kurang lebihnya Pak Hadi. Oke, sebentar, saya tanggapi dulu. Gini, Mas Hadi ya. Mas Hadi sepakat enggak bahwa ilmu fikih itu berbeda dengan ilmu nasab? Sama atau berbeda? Berbeda. Beda kan? Namanya ilmu nasab itu ilmu pasti, ya kan? Namanya anaknya Mas Hadi pasti namanya anaknya Mas Hadi kan, begitu kan? Tidak bisa itu berpendapat saya begini dan dia begitu, tidak bisa. Beda dengan ilmu fikih yang sifatnya itu adalah ijtihad ya, Mas Bani ya. Nah, interpretasi terhadap dalil, terhadap sumber ya. Ya, modernnya ilmu nasab itu ilmu catatan itu loh, catatan, ilmu pembukuan itu loh. Jadi pembukuan sama catatan seperti itu. Jadi ketika Mas Hadi itu menyampaikan bahwa yang berkeyakinan itu ya itu urusan mereka dan keyakinan seperti ini urusan orang ini, itu tidak bisa seperti itu Mas Hadi. Ilmu nasab itu pasti gitu. Jangan disamakan dengan ilmu fikih yang setiap madhab berbeda-beda
Itu pun pada berbeda itu kan karena letak sesuai dengan geografisnya, kultur orang setempat itu. Seperti kita yang kita lakukan kan. Jadi jangan disamakan ketika ada ilmu nasab kok terus argumentasinya ya nafsi-nafsi sesuai keyakinan masing-masing, nggak bisa begitu Mas Hadi. Ilmu nasab kan ilmu pasti kan begitu. Silakan Mas Pecinta. Iya betul. Jadi ilmu nasab itu kan ilmu catatan, Pak. Sama halnya dengan catatan raca, kayak kita punya pembukuan dagang itu loh. Keluar kemana, dibeli siapa, ada catatannya, yang utang siapa itu. Misalnya Kang Alien ini utang saya bulan Mei seperti itu. Itu catatannya, buktinya kan jelas itu ilmu catatan, itu pasti ada orang utang, ada keluar masuk. Misalnya untuk beli beras 1 karung, ya untuk beli beras, menurutku ini enggak untuk beli beras, ini beli cengkeh, ya enggak bisa begitu, itu catatan pasti. Kalau mau lebih harfiahnya itu ilmu dukcapil, itu catatan kependudukan. Ilmu modernnya seperti itu Mas. Ya. Ilmu silsilah, ilmu silsilah berkaitan dengan orang dilahirkan dari bapaknya kakeknya. Enggak mungkin toh ini Kang Alien ini menurut saya karena orangnya agak sipit nih, keturunan Cina ya nggak bisa begitu gitu loh. Misalnya saya lihat saya berasumsi nih Bang Alien ini sipit Cina, padahal dia bukan gitu loh. Itu Jawa asli ya Mas Pecinta ya. Iya, karena catatan pasti. Ya kalau saya berkata begitu sambil membawa kartu keluarga itu ya, kan ada kakaknya. Ini orang punya bukti. Tanggal sekian, itu ilmu catatan itu presisi. Dan ketika yang dinasabkan ini adalah Rasulullah, kita harus hati-hati menjaganya, hati-hati menetapkannya, hati-hati mendukungnya. Jadi kita itu dalam rangka tidak membeli ya, kita diikat oleh persamaan, sama-sama mencintai Rasulullah, sama-sama mencintai zuriyah, sama-sama mengharap syafaat. Kita akan mencintai, itu mengharapkan syafaat kan gitu. Di aku umat Rasulullah, di aku mencintai keturunannya. Jadi kita memang diwajibkan berdasarkan pendapat dari Ibnu Haitami tadi. Sehingga ketentuan ini, hukum ini justru yang paling berisiko adalah yang mendukung. Karena yang mendukung ini juga dikenakan pasal yang sama, turut menghadirkan bukti. Apa buktimu mendukung? Cinta, tidak cukup, harus menghadirkan bukti sama. Berarti kalau kamu mendukungnya, kamu harus mendukung Pak Alawi untuk menghadirkan bukti. Ketika tidak terbukti, ya kamu membabi buta, kamu berisiko ngambil tempat dudukmu di neraka. Oke, Mas Hadi, saya mau tanya sama Mas Hadi. Mas Hadi lebih percaya ketika saya mengatakan ini anak saya dengan data, atau mengatakan ini anak saya berdasarkan asumsinya Mas Hadi? Lebih yakin yang mana? Pakai data tuh Pak. Nah, itulah ilmu nasab Mas Hadi, begitu loh. Ya, saya bikin aja. Untuk gini Mas Hadi, untuk seandainya Mas Hadi itu menghormati karena Mas Hadi itu mempunyai guru seorang Habib, nah itu beda konteks. Untuk menghormati guru itu urusan Mas Hadi. Tapi ketika beliau itu bukan dzurriyyah Rasul, itu perlu kita katakan sebagai menegakkan kebenaran, kan begitu Mas Hadi konteksnya. Ini bukan masalah benci ataupun cinta, bukan. Ini masalah mendudukan perkara kepada yang hak. Kan begitu Mas Hadi. Dan saya lebih mencintai Rasulullah daripada Pak Alawi. Saya lebih mencintai, iya, karena saya membela Rasulullah, jangan membela Pak Alawi, silakan Mas Hadi. Misalnya ya, itu resikonya seperti itu. Jadi di sini itu kita diikat persamaan, ya, sama-sama kita mencintai Rasulullah dan dzurriyyahnya. Saya mencintai Rasulullah.
dan duriannya. Tanyakan ini satu persatu, Kang Dani, Kang Alian ini mencintai durian nggak enggak? Ya, ya pasti toh. Mencintai toh. Jadi di sini itu ada musuh pengacau siapa? Orang-orang yang mengatakan kita itu membenci Rasulullah dan membenci durian. Itu pengacau sesungguhnya. Kita itu sedang menguji seseorang yang mengaku-ngaku. Kalau pengakuannya betul, saya mencintai, menghormati, itu clear di situ. Maka hadirkanlah bukti, kan simpel. Kepada siapapun, Kang Bani ngaku, sini buktimu. Kang Alian ngaku, sini buktimu. Nggak boleh ngeyel. Seperti itu akan saya lawan dengan narasi yang sama. Umat Islam itu dituntut adil. Jangan karena membenci suatu kaum kamu berlaku tidak adil. Bahkan kepada Yahudi, kepada siapapun, kulit hitam dan lain-lain perlakukan sama. Begitu. Dan kita memang diwajibkan untuk menjaga marwah Rasulullah. Tetapi yang paling berisiko yang bingung itu, kalau nggak punya bukti, mendukung cara buta, yang didukung palsu, ngambil tempat dudukmu di sana di neraka. Resikonya sama-sama berat itu. Begitu. Dan ini Mas Hadi ya, yang perlu kita catat ya, yang perlu kita pahami dan perlu kita simak bahwa tidak ada satu kata pun narasi Kiai Imad dan Kiai Abbas untuk membenci para Habib, itu tidak ada. Beliau hanya menegaskan bahwa ini sifatnya kajian dan mendudukkan perkara mana yang hak dan mana yang batil, itu saja. Tidak ada itu narasi ceramah Kiai Imad ataupun Kiai Abbas yang untuk membenci para Habib, itu tidak ada. Fokus terhadap kajian itu tadi, mendudukan perkara itu tadi, Mas Hadi. Kalau pertanyaannya ya, kalau memang fokus nasab, kan udah banyak ngomong. Halo? Udah banyak ngomong, jangan dipakai amalan-amalan dari Ta'alawi dan sebagainya. Itu kan sudah melenceng. Kalau fair nggak boleh gitu dong. Gimana Mas Hadi? Kalau fair, memang tidak ada framing, atau nggak ada opini-opini. Nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh ngamalin atau dikir-dikir dari. Oh itu, saya jawab ya. Silakan. Mas Pecinta, poinnya paham. Bang Hadi. Jadi persoalan ini awal mula ya, dipahami ya. Awal mulanya adalah persoalan nasab. Tetapi ketika Ba'alawi tidak mampu menjawab pertanyaan Kiai Imad, maka dikajilah ya. Dikajilah, oh ternyata mereka tidak tersambung. Kemudian ada temuan banyak hal. Mereka ternyata mempunyai kitab tersendiri. Nah, kalau Bang Hadi mengikuti Komal, sebagaimana tahu ya, Jatman itu Thorikoh, Nasobandiyah dan lain-lain itu kan diklaim ya, milik mereka itu ada namanya Thorikoh Alawiyah dan lain-lain. Ada pernyataan yang kontroversial seperti ini contohnya. Fakih Mukodam itu dalam sehari semalam itu Mi'raj 70 kali dalam semalam. Dan ada Ba'alawi yang lain melakukan Isra Mi'raj ya, dibelah dadanya, dicuci, itu seperti Rasulullah itu ada 5 orang di kitabnya, bukan cerita harfiah dari mulut-mulut oknum, itu bukan, itu dari kitab mereka. Terus kemudian ada yang mengatakan 70 ulama yang alim tidak lebih mulia dari sendalnya, dari kakinya Habib yang maksiat, yang zina, yang maksiat seperti itu. Itu apakah betul? Lah, itulah pernyataan tetapi tertulis di kitabnya, kitab-kitab kurufat yang banyak. Bahkan ada yang mengaku ana Allah, akulah Allah, seperti itu. Siapa? Fakih Mukodam dan lain-lain, banyak sekali temuan kitab-kitab yang bertentangan. Sehingga itulah kehati-hatian, tujuannya kehati-hatian itu. Hati-hati tentang kitab Ba'alawi. Mengapa? Banyak sekali. Nanti Kang Bani bisa ditanyakan. Kitab yang disebutkan itu banyak sekali. Manhajus Sawi yang mengatakan seperti itu, ya.
Sahrul Ainiyah, bahkan ketemu perempuan di pelintir susunya itu di tengah jalan itu, ya. Baterai saya melemah ini, jadi. Oke, jadi diperdalam ya. Jadi diperdalam informasinya, diperdalam. Jangan sampai kecintaan kita itu membuat kita itu apa ya, membabi buta. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memperdalam. Nggak boleh membabi buta. Betul. Sepakat. Cakap Mas. Babi buta. Cakap Mas Hadi. Oke Mas Bani, mungkin ada tambahan Mas Bani? Ya, saya ingin menjawab soal amaliyah tadi ya. Kalau amaliyahnya itu memang apa namanya tidak bermasalah, misalnya ya seperti ada indikasi unsur plagiarisme, misalnya Rotibul Haddad ya, ini saya Rotibul Haddad yang terindikasi ternyata setelah dibandingkan atau dikomparasi ternyata mirip sama Rotibul Rifai. Nah, Rotibul Rifai kan sudah ada lebih dulu daripada Rotibul Haddad tersebut. Artinya kan Rotibul Haddad itu terindikasi menjiplak atau memplagiat ya, memplagiat Rotibul Rifai. Nah, kalau masalah amaliyah yang bermasalah seperti itu, ya mungkin ya kita sah-sah aja untuk ngomong, misalnya ya nggak usah dipakai itu, pakainya Rotibul Rifai misalnya. Ya kalau bagi saya itu nggak masalah kalau yang seperti itu. Begini, pengalaman saya waktu saya belajar, saya di Jakarta justru malah dicondet dengan Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau sudah almarhum. Itu nggak ada sama sekali yang menyimpang. Tahlilannya sama, maulidnya sama. Kadang maulid berjanji, gantian, kadang maulid Cibaduror, kadang Adibai. Jadi maulid dibaca semua, gantian. Itu nggak ada sama sekali. Iya sudah, kalau sebetulnya ada apa-apa. Pagi sama. Silakan Mas Bani ditanggapi Mas Bani. Ya, makanya tadi saya bilang amaliyah. Makanya tadi saya bilang amaliyah yang bermasalah. Kalau misalnya amaliyahnya tidak bermasalah, masih sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, yang memang ulama-ulama yang muktabar, ya nggak apa-apa, ya sudahlah. Ya insya Allah mudah-mudahan jadi amaliyah kebaikan kita buat bekal kita di akhiratnya, nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah itu ketika amaliyah tersebut bermasalah, misalnya kayak Rotibul Haddad, bukan isi dari Rotibul Haddadnya yang salah, tapi asumsi atau klaim dari Rotibul Haddad tersebut menisbatkan rotibnya itu kepada Habib Al-Haddad itu. Padahal ya yang membuat Rotibul Haddad tersebut itu harusnya itu Imam Ar-Rifai. Nah, ini kan nanti apa namanya, kalau kita secara normatif ya, kalau kita bicara secara norma, ini kan apakah tidak suul adab kepada Imam Ar-Rifai gitu loh. Gini bang. Jadi Haddad itu sudah ditanggapi sama Lora Al-Khalili itu. Ya itu sudut pandang di dalam saja. Boleh begitu ngomongnya. Itu sudut pandang. Nah, jadi ginilah. Ini sudut pandang saja, Pak. Ya, sudut pandang. Kalaupun memang kalau ini nanya narasi. Iya, betul. Ya. Oke, nanti kita coba bandingkan ya. Ya, silakan saja. Nah, iya. Nanti kita coba bandingkan. Nah, mengenai amaliyahnya yang lain, misalnya itu kan pengakuan dari Ba'lawi sebagai zuriyah Nabi ini pada akhirnya itu membawa klaim atau judgement mereka kepada pengglorifikasian klan mereka sendiri. Nah, ini terbukti tercatat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Seperti yang mereka katakan, yang ditulis oleh penulis dari Bughyah itu, bahwa anna ahlal baiti afdalun nasi, sesungguhnya ahlul bait itu adalah sebaik-baiknya manusia. Wa anna ala abi alawi afdalu ahlil baiti, dan sesungguhnya bahwa keluarga Ba'lawi atau klan Ba'lawi itu adalah sebaik-baiknya ahlul bait. Nah, klaim tersebut
ini menandakan atau mengindikasikan bahwa mereka mengklaim sebagai orang yang paling baik, bahkan Paling mulia. dibandingkan ya paling mulia, bahkan dibandingkan dengan ahlul bait itu sendiri. Betul. Padahal masyhur yang namanya ahlul bait itu ya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian para istri Nabi, ummahatul mukminin. Nah, gitu. Nah, bahkan lebih jauh mereka itu mengklaim, masih dalam kitab yang sama, dalam Bugyatul Mustarsyidin, mereka mengklaim bahwa anna amala Sadatina al-Ashraf Ali Ba'alawi hujjatun, bahwa amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh leluhur-leluhur bahkan sepuh-sepuh dari klan Ba'alwi itu adalah hujjah, itu adalah kebenaran gitu loh. Ini bahkan mereka dengan berani menyampaikan, misalnya ketika tadi yang sempat kita bahas kan, ada seorang Habib yang naik ke Lauhul Mahfuz atau berkunjung ke Lauhul Mahfuz, kemudian melihat catatan-catatan teman-temannya yang ini wusulnya kepada Allah ini dengan cara begini dengan beberapa cara, beberapa turuk gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang mengantarkan kita pada kesesatan. Asalnya kan cuman pada perihal nasab tok, perihal pengakuan mereka bernasab atau pengakuan mereka yang menganggap diri mereka sebagai zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Kang Adi. Padahal zuriyah Rasulullah yang lain itu perilaku mereka, amaliyah mereka ya lurus-lurus saja, gitu loh. Masih ya, walaupun ada banyak dari zuriyah Rasulullah yang juga memang dari kalangan Syiah ya, dari kalangan Syi'i. Kita tidak menutup mata juga dengan hal tersebut gitu. Cuman bahkan zuriyah dari Rasulullah dari kalangan Syi'i tersebut itu tidak kelakuannya tidak seperti Ba'alwi ini. Itu loh. Itu Bahkan mereka tidak mereka tidak mengklaim diri mereka itu afdalu ahlul baiti. Bahkan di kitabnya Mereka tidak berani mengklaim seperti itu. Itu Karena apa? Karena menceritakan itu ya, Nabi Muhammad, Ali sama Husain itu belajar nahwu pada Habib. Itu ada kitabnya itu ngawur. Itu kalau orang Syiah Imamiyah mendengar hal tersebut, mereka pasti akan ngasah parang, kemungkinan ya. Pasti marah. Karena apa? Karena mereka menghinakan Sayyidina Ali. Betul Mas Bani. Jadi serofidohnya Syiah pun itu nggak berani menyenggol Sayyidina Ali, apalagi Ahlul Bait gitu loh. Nah, ini mereka yang katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni ya, walaupun ada beberapa pihak dari mereka yang juga tergabung dalam Syiah ya. Mereka kok berani gitu, bahkan membenarkan pernyataan dari kitab Bugiyah tersebut, dan Bugyatul Mustarsyidin ini dikaji. Nah, dikaji oleh para santri. Mengklaim lebih tinggi dari Ahlul Bait itu, lebih mulia dari Ahlul Bait, dari Ali lebih tinggi, dari Hasan Husain lebih tinggi, dari istri, dari anak Rasulullah juga lebih tinggi derajatnya, seperti itu. Ya, itu di kitabnya ada Mas Hadi. Enggak, itu juga surat. Ya, Pak Hadi, silakan kalau mau mendukung seperti itu. Silakan ya, Mas Pak Bani. Hadi, itu adalah implikasi dari polemik nasab ini. Implikasi dari pengakuan mereka sebagai zuriyah Rasulullah. Betul. Implikasinya seperti itu. Membuka ruang. Iya. Mungkin Pak Hadi paham ya maksud saya, implikasi atau konsekuensi ya kalau boleh saya bilang ya, konsekuensi efek samping dari pengakuan nasab mereka itu. Itu karena ya mereka dengan apa namanya, saya nyebut mereka bukan berarti saya menyebut semua Ba'alwi ya, enggak, saya enggak menyebut semua Ba'alwi, cuman kebanyakan ya, Mas Bani, kebanyakan dari mereka. Karena apa? Karena kita merepresentasikan Ba'alwi ini dengan leluhur mereka yang nulis kitab tersebut gitu loh, kayak kitab Syarhul Ainiyah, Masyara'ur Rawi, Kunuzuz Sa'adah gitu kan, atau Tadhkirun Nas,
Bahkan dalam Tadhkirun Nas itu mereka berani memasukkan hadis yang mungkin masyhur ya, mungkin di kalangan para santri itu, hadis tentang kopi, ya kan? Barang siapa yang di mulutnya masih bau kopi, maka malaikat akan memintakan ampun untuknya. Iya, karena Mbak Alawi kan pedagang kopi. Mbak Alawi itu pedagang kopi Yaman itu. Ya, hadis maudhu itu, saya kira awalnya mungkin dari kiai siapa, dari ulama siapa, ternyata dari Ba'alwi. Sumber asalnya itu dari kitab Tadhkirun Nas, dari kitab Ba'alwi gitu loh. Bahkan yang berani ya, yang pihak-pihak atau orang-orang yang diklaim sebagai ulama, sebagai para aulia ya, waliullah, itu yang berani mengklaim dirinya naik ke langit bertemu Allah, berani mengklaim dirinya melihat catatan-catatan di papan Lauhul Mahfuz, itu cuman Ba'alwi. Nggak ada satupun para aulia yang kita yang masyhur di kalangan kita, misal kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi gitu kan, ulama-ulama mutasawwifah ya, ulama-ulama Mas Bani jelaskan juga pendapat Mbah Hasim tentang eksplisitnya Isra Mi'raj itu, Mas Bani.